Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Hasanuna Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume dari mata kuliah Prophetic Leadership dengan materi yang akan disampaikan. 1. Ada karakteristik Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. 2. Sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Ketiga, sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, karakteristik Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Rasulullah merupakan seorang kepala keluarga yang sempurna. Beliau menangani banyak wanita dengan tenang, menjadi kekasih hati mereka, pembimbing pikiran mereka, pendidik jiwa mereka, dan sekaligus tidak lupa dengan persoalan umatnya atau mengabaikan tugasnya. Rasulullah sangat unggul dalam segala aspek kehidupannya. Beliau merupakan suami yang luar biasa, ayah yang sempurna, dan kakek yang istimewa dalam banyak hal. Beliau juga memperlakukan anak cucunya dengan kasih sayang yang besar, dan tidak pernah lupa untuk membimbing mereka menuju akhirat, dan mengajak mereka beramal baik pula. Beliau tersenyum pada mereka, merawat dan mencintai mereka. Lalu dalam persoalan duniawi, beliau sangat terbuka, tetapi jika berhubungan dengan Allah, beliau sangat serius dan sangat bermartabat. Lalu ada 4 nilai dari keteladanan pendidikan keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama 1, yakni mulai dari diri sendiri. Yang kedua, lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling awal. Yang ketiga, pembiasaan sejak dini bagi anak. Yang keempat, nasihat yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali, sedangkan di sisinya ada Al-Aqra bin Hajiz At-Tamimi. Maka berkatalah Al-Aqra, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak, namun belum pernah aku mencium salah seorang di antara mereka. Maka Rasulullah mengarahkan pandangannya dan bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kecintaan dan kasih sayang beliau kepada anak-anak tidak hanya untuk putra-putrinya saja, namun juga kepada semua anak dan umumnya untuk seluruh manusia. Semua itu bertanda tinggi dan sucinya apa yang ada di dalam hati Rasulullah SAW dan mengajarkan kita untuk selalu saling mengasihi dan menyayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang selanjutnya yakni sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi pada zaman Rasulullah SAW. Sistem ekonomi. Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Di dalam pengelolaan moneter awal pemerintahan Islam, beliau mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Karakter umum pada perekonomian pada masa Rasulullah ialah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar juga menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Lalu pada zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN juga terdiri atas kharaj, yakni sejenis pajak tanah, lalu ada zakat, lalu ada khums, yakni pajak 1/5, dan jizyah, sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lainnya, diantaranya ada kafarah atau denda. Lalu di sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni sistem kepemimpinan dalam ranah politik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi SAW berakar pada konsep al-mujtama al-madani yang bermuara pada sistem nilai yang dikaitkan kepada tradisi al-hanifiyah al-samhah sebagai tujuan siasah syariah yang meletakkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah universal. Sistem pemerintahan yang corak teodemokratis itu yaitu pemerintahan yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan oleh Allah dan juga pemerintah yang dirumuskan melalui musyawarah bersama. Konstruksi tata kelola pemerintahan, yakni 1 ada sistem mu'akhoh, masjid dan piagam Madinah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mengaplikasikan persaudaraan atau muakhah internal antar kaum muhajirin dan kaum ansor untuk kejayaan dan kemakmuran bersama sebagai pijakan agama. Selain itu juga, Piagam Madinah juga mencakup urusan ibadah, kebijakan, dan toleransi dan melahirkan lambang kedaulatan negara Madinah dan kekuasaan serta kematangan pemerintahan. Kedua, yakni manajemen pemerintahan. Dasar politik pemerintahan Madinah yang berpijak pada agama dan tradisi telah mewujudkan keseimbangan dalam manajemen dan transformasi sosial secara berkesinambungan dalam memperjuangkan cara hidup dan pandangan Islam. Pelan tapi pasti, Madinah juga berperan dan menyejajarkan dirinya dengan berkesan di arena internasional. Rancangan pemerintahan Madinah dalam menghadapi dunia luar memerlukan peralihan strategi tertentu bagi kemajuan manajemen pemerintahan. Piagam Madinah kemudian menjadi acuan legislasi dalam keragaman budaya dan agama, dan melalui wadah inilah terbina daya dan kekuatan untuk membangun negara Islam yang mendukung cita-cita perpaduan dan pemeliharaan keadilan secara kolektif. Berikutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam peran politik Nabi Muhammad SAW, yakni ada 5 nilai, yakni ada 1 nilai musyawarah, persamaan, keadilan, kebebasan, dan yang terakhir wewenang dan tanggung jawab. Itu semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.